kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini ada Kak Gera dan Kak Septia yang akan bercerita adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hingga hari ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Berkati Tuhan dari awal hingga akhir, dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ayo, Kak Gera dan Kania, cerita tentang apa ya? Ya, bener banget adik-adik. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang penciptaan ke-6, yaitu Tuhan sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Karena itu, kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga ciptaannya. Sekarang kita buka ya Alkitabnya dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2, Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, adik-adik, ada yang ingat tidak? Tuhan menciptakan apa saja ya pada hari 1 sampai 6? Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, Jadilah terang. lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isi. Nah, setelah Tuhan selesai melakukan penciptaan sampai hari ke-6, lalu pada hari ke-7, apa yang Tuhan lakukan ya adik-adik ya? Apakah ada lagi Tuhan ciptakan? Nah, pada hari ke-7, Tuhan Allah berhenti menyelesaikan semuanya, karena Tuhan Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Ia memberkati dan menguduskan segala isi dunia yang Ia ciptakan. Oh gitu ya Kak. Tuhan beristirahat hari ke-7 ya Kak. Berarti sama dong Kak kayak kita. Kita Senin sampai Sabtu sekolah, les, dan melakukan aktivitas yang lain. Terus kita beristirahat pada hari Minggu. Nah, meskipun hari Minggu adalah hari libur, tapi sesuai dengan hukum Tuhan yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi, di mana Tuhan beristirahat, begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan harus beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Karena itu adalah bentuk kita bersyukur dan mengagumi akan kebesaran Tuhan karena sudah menciptakan dunia ini. Nah, contohnya seperti saat ini kita sedang ibadah online. Kita harus dengan sungguh-sungguh dengan sikap yang baik. Hari Sabat yang kita kenal dengan hari Minggu adalah hari kemenangan bagi orang Kristen. Karena pada hari Minggu juga hari di mana Yesus bangkit dan turunnya Roh Kudus. Lalu, bagaimana ya seharusnya sikap kita yang baik selama beribadah kepada Tuhan adik-adik? Saat beribadah, kita harus dengan sungguh-sungguh adik-adik membaca Alkitab ketika memang waktunya saat membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan bernyanyi ketika memang waktunya kita harus memuji Tuhan. Bukan bermain game atau gadget saat beribadah, atau bahkan kita bermain-main dengan saudara kita. Nah, tadi kita sudah melihat mana sikap yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama kita di rumah. Demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Sekiranya adik-adik melakukan firman Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selesai berdoa, kita tetap ada aktivitas ya minggu ini. Jangan lupa dikumpulkan. Selesai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan,
tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan dapat menjaga kita dari keadaan sakit dan keadaan yang kurang baik ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menjaga lingkungan dan alam semesta ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.